Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Maka saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan sebentar kami menyediakan hidup kami untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan akan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, terlebih dulu Tuhan mengampuni segenap cacat celah dosa serta pelanggaran kami, karena kami menyadari sebagai manusia darah daging, kami banyak ditandai dengan segala kegagalan, kami banyak ditandai dengan segala pelanggaran. Sebab itu Tuhan, darah pengorbanan menguduskan kami, mentahirkan hidup kami, sehingga sebentar kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah akan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga kami yang ada di tempat ini boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah masing-masing pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tempat ini disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Terlebih para imam-imam yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bubuhkan hikmat, kuasa, urapan dari tempat yang maha tinggi ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus melimpah atas kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami, menuntun langkah hidup kami di hari-hari kami yang penuh dengan segala tantangan dan persoalan. Kami percaya jika firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami, maka kami akan kuat, kami akan mampu menghadapi tantangan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengerjakan kehidupan kami masing-masing pribadi, dari anak-anak sekolah minggu, muda-mudi remaja, sampai kami para orang tua, semuanya mengalami urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya para malaikat pada kami berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan di atas kekuatan korban-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa jika di saat hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya pertama di tahun 2025. Sungguh oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa hari-hari yang akan kita jalani ke depan bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi kita akan mampu, kita akan kuat jikalau kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan yang akan membuat kita kuat, membuat kita mampu menjalani hari-hari hidup kita. Amin saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Dengan penuh pujian
bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Sajeke kulon derek Gusti. Kita percaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin.
untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Tetap setia, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus?
firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari perjalanan hidup kita bertambah tahun, tentunya banyak hal yang terjadi sebagaimana firman Tuhan sudah nyatakan. Dan ketika kita melihat, kita membaca, kita mendengar akan situasi yang terjadi pada akhir zaman ini, menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, baik itu sejarah maupun itu nubuat, semuanya pasti tergenapi pada saatnya. Sejarah orang-orang kudusnya sudah dengan jelas bahwa ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada belas kasih Tuhan ketika umat pilihan Tuhan itu dengan bertekun, dengan setia, dengan penuh kasih mendekat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita pahami bahwa kita menjadi pembaca yang benar, kita menjadi pendengar yang benar, kita harus menjadi pelaksana firman yang benar. Ketika kita menjadi pembaca yang benar, menjadi pendengar yang benar, menjadi pelaksana firman yang benar, maka dari situ integritas, kecerdasan spiritual itu bertumbuh atas gereja Tuhan. Saudara, kita sedang menghadapi kenyataan perkembangan, pertumbuhan teknologi yang mencengangkan, seakan-akan manusia juga terperangah kok bisa sedemikian. IA itu luar biasa, sampai-sampai profesor kita pernah nyampaikan satu statement bahwa kalau kita punya kecerdasan hanya sama seperti IA, maka kita tidak bisa mengalahkan IA. Dalam diri manusia harus ada identitas yang tidak bisa ditiru oleh artificial intelligence. Di dalam diri manusia harus ada kecerdasan yang tidak bisa ditiru oleh kecerdasan buatan. Jadi kalau kecerdasan kita itu sama dengan kecerdasan buatan, maka kita tidak bisa mengalahkan kecerdasan buatan itu. Justru itu pentingnya kita ini harus bertumbuh, hikmat makrifat kita harus bertumbuh. Kalau hikmat makrifat kita tidak bertumbuh, dari hari ke hari manusia itu tampak semakin bodoh dengan munculnya kecerdasan buatan itu. Nah, hikmat dan makrifat itu tidak dimiliki kecerdasan buatan. Kecerdasan spiritual itu tidak dimiliki oleh IA. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kecerdasan spiritual bertumbuh di dalam kekuatan hikmat dan makrifat?
Sehingga tahbisan imamat yang rajani yang sudah dibeli, dibayar oleh darah pengorbanan Tuhan sendiri itu nyata. Sehingga kita tidak sembrono, sehingga kita tidak gegabah dengan tahbisan imamat. Bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah kompetisi, di tengah-tengah persaingan yang berat? Ketika saudara mendapatkan peluang, manfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Kalau peluang itu untuk melayani Tuhan, jangan buang sia-sia peluang-peluang itu. Itu pentingnya kita hidup sebagai pembaca yang benar, sebagai pendengar yang benar, sebagai pelaksana yang benar. Dibaca kitab Wahyu pasal pertama. Supaya kita semakin paham, supaya kita semakin ngerti apa yang harus kita kerjakan. Sebab rahasia kitab Wahyu itu tidak berhenti sebatas wacana, sebatas cerita yang kita dengar. Setelah kita baca, kita mendengar, kita pahami, kita pribadikan dalam hidup kita, maka kita menjadi pelaksana dari firman nubuat itu. Sebab kegerakan besar pada akhir zaman puncaknya di mana kegenapan kitab Wahyu itu terjadi. Maka sudah ada imam-imam yang rajani yang terlatih, terdidik, tertempa melewati rentang waktu yang tidak pendek, melewati satu tahapan demi tahapan yang panjang, tidak instan. Ketokohan, bintang-bintang yang dipakai oleh Tuhan dalam genggaman tangan Tuhan itu bukan bintang-bintang yang dididik dalam waktu singkat, tetapi bintang-bintang itu dididik oleh Tuhan dalam kurun waktu yang cukup panjang, dipersiapkan dengan satu didikan demi didikan yang tidak mudah. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 3. Ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan mengikuti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Banyak persepsi dari berbagai aliran kepercayaan, banyak pandangan terkait dengan kedatangan Mesias. Tetapi itu nanti akan menjadi nyata bahwa waktunya akan tiba ketika para pembaca, para pendengar itu menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Jadi kita belajar fokus pada aturan firman Tuhan, aturan kerajaan Allah. Sebagaimana Petrus katakan, kita ini musafir di bumi ini, kita ini pendatang. Sebagai pendatang di bumi, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya program, di mana kita juga dilibatkan di dalam programnya, di dalam rancangannya itu. Pembangunan tubuh Kristus harus dipersiapkan, harus tergenapi, sebab tubuh Kristus harus utuh, yang dipersiapkan secara khusus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Oleh sebab itu diperlukan orang-orang yang betul-betul sebagai pembaca yang benar, sebagai pendengar yang benar, sebagai penurut-penurut firman Tuhan. Ketika kita berada di dalam posisi penurut firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Rahayu, rahayu itu bahasa Sanskerta, artinya selamat, artinya sejahtera, jauh dari musibah atau jauh dari kekurangan. Itu rahayu. Jadi ketika kita menjadi pendengar, kita menjadi pembaca yang benar, yang baik, kita menjadi pendengar, pembaca yang baik, kita menjadi penurut firman-firman Tuhan yang benar, yang baik, maka kita ini mendapatkan berkat, keberkahan. Rahayu wong kang macaake, rahayu wong kang ngrungokake, rahayu wong kang netepi apa kang katulis ana sajroné. Awit waktune wis cedhak, waktunya sudah sangat dekat. Waktu apa? Waktu kedatangan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan sementara kita hidup di tengah-tengah kesulitan, hidup di tengah-tengah ancaman, hidup di tengah-tengah guncangan zaman. Ini kondisi perekonomian secara global boleh dikata belum berada dalam situasi yang baik. Perekonomian global baru berada pada posisi yang sangat rawan, posisi yang sangat sulit, dan itu juga berdampak atas negara kita Indonesia, yang tentunya dampak dari hal-hal yang terjadi di benua lain itu akan berpengaruh pada kondisi gereja Tuhan pada akhir zaman. Sementara negara-negara sedang membicarakan, sedang berembuk, sedang berkompetisi, harus ikut siapa. Bicara geopolitik itu soal komunikasi, kawasan, dan blok. Mau ikut siapa? Nanti konspirasi dari negara-negara tertentu itu nanti akan punya target di suatu kawasan. Dan kalau kawasan itu tidak aman, maka orang-orang yang berada dalam satu arah, satu visi, negara-negara dalam satu arah, satu visi akan melaksanakan tindakan yang ekstrim untuk menciptakan sesuatu yang aman, bahkan tidak segan-segan menghancurkan penghalang-penghalang di kawasan. Terus itu hal-hal sedemikian terjadi pasti nanti akan berdampak atas perekonomian, itu pasti, sosial, budaya, spiritual umat manusia, itu pasti. Demikian juga kondisi elit global yang sekarang memiliki kemampuan. Orang menyebut elit global. Mungkin sudah bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya ini? Orang-orang ini bukan miliarder.
bukan triliuner. Di atasnya triliun apa? Mereka punya kekuatan materi yang sangat banyak, sehingga bisa ngatur seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Oleh sebab itu, manusia manapun, negara manapun, kalau berbenturan dengan elit global tidak akan bisa menang. Kita sedang menghadapi hal-hal yang sangat rumit, sangat sulit. Toh itu bukan bagian saudara, sudah tidak usah berpikir tentang sesuatu yang sulit-sulit menyangkut geopolitik internasional. Tapi ketika dampaknya itu terjadi atas bangsa kita Indonesia, imbasnya kesulitan demi kesulitan di berbagai bidang nanti pasti akan terdampak. Oke, itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Menghadapi situasi seperti itu, intinya kita harus hidup di dalam penurutan akan firman, menjadi pembaca yang benar, menjadi pendengar yang benar, menjadi penurut yang benar, bukan penurut yang salah. Ketika sudah banyak pendengar tentang berita firman, banyak orang berasumsi, berpendapat tentang kebenaran firman. Mereka unggah di YouTube, mereka unggah di Facebook, mereka unggah di TikTok mungkin. Jadilah pendengar yang benar. Difilter, oh itu tafsirannya tidak baik, tidak tepat. Ketika saudara menjadi pendengar yang benar, saudara bisa memfilter semuanya dan saudara bisa menjadi pelaksana dari firman yang benar juga. Ketika saudara menjadi pelaksana firman yang benar, kita pasti mendapat bagian di dalam kebenaran itu, yaitu diselamatkan, dibebaskan, terlindung dari segala bencana. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam surat Ibrani pasal 12, kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Bagaimana kita sebagai pembaca yang benar, bagaimana kita sebagai pendengar yang benar, sebagai pelaksana yang benar, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Ada beberapa poin yang harus kita singkirkan. Ini prasyarat untuk kita mencapai kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi gerejanya. Ibrani pasal yang 12 mulai ayat pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, karena kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, sampai situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di bumi ini dilihat banyak orang, banyak saksi. Dan terjemahan lama dikatakan banyak orang, termasuk setan juga melihat kita. Dari semua sisi kehidupan kita dilihat, disaksikan, didelok, sampai banyaknya digambarkan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di sekitar kita itu banyak orang, apalagi di dalam alam roh, alam dimensi roh. Setan itu juga melihat kita, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita dilihat
oleh manusia, iya, oleh setan, iya. Dan itu bagaimana ketika banyak orang di sekeliling kita menyaksikan, melihat apa yang kita kerjakan, seperti apa hidup kita, bagaimana masa depan kita, semua dilihat. Bahkan tidak segan-segan banyak orang bertanya. Orang itu kalau apalagi ketemu temannya yang sudah lama tidak ketemu, begitu mungkin yang ditanyakan biasanya apa? Anakmu piro? Anak umurnya sudah 50 ke atas, putumu piro? Terus selain itu, sekarang kerja di mana? Apa lagi yang ditanyakan? Selalu gitu. Rumahnya di mana? Bahkan tidak segan-segan orang itu kadang tanya aset. Banyak saksi, banyak orang yang pengen melihat, pengen tahu. Banyak orang yang pengen membaca terus. Bagaimana kondisi saudara? Oleh sebab itu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa ini penghalang untuk kita masuk perlombaan. Dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berada pada gelanggang perlombaan. Ketika kita sudah berada di dalam gelanggang perlombaan, maka mulai kostum, sikap, cara kita berlomba harus sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sebab kalau kita sudah berada di dalam gelanggang perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita tidak membuang, tidak menanggalkan dosa yang merintangi kita, maka sia-sia. Sia-sia itu kita. Aturan demi aturan firman itu tidak kita taati. Jadi kalau kita sudah berada di dalam gelanggang perlombaan, kita harus bertekun dalam perlombaan itu yang diwajibkan bagi kita. Bertekun, buang itu dosa-dosa. Mulai pikiran, perasaan, hati, tindakan, buang. Itu perintah, itu penghalang. Sehingga jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan firman ketika saudara berada dalam titik kegagalan. Karena apa kegagalan itu? Karena tidak mau menanggalkan beban dan dosa-dosa. Jadi ketika kita mau masuk gelanggang perlombaan, maka sesuai ketetapan Tuhan yang sudah diwajibkan supaya kita menang, maka dosa harus dibuang, tidak boleh dibawa masuk. Sementara beban manusiawi yang bikin lebih lesu berbeban berat itu harus ditanggalkan. Berganti memikul kuk yang Tuhan pasang.
Sehingga ketika para saksi, bahkan banyak saksi yang digambarkan seperti awan mengelilingi kita, nanti melihat, nanti menyaksikan, bahkan suatu saat bersorak-sorai, saudara disorai entah kalah, saudara disorai entah menang. Di sekitarmu banyak saksi, banyak mata yang melihat. Betapa pentingnya kita harus hati-hati dan kita terus berteguh. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Sampai situ. Poin selanjutnya, tadi syaratnya. Syarat yang pertama, kita membuang kuk yang menjadikan kita letih, lesu, berbeban berat, dan dosa harus dibuang. Poin yang kedua selanjutnya, kita fokus pada firman kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi titik fokus kita. Kalau kita fokus kepada logos, maka marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pentingnya kita fokus kepada firman. Orang seringkali ketika diajak meditasi, diajak penyembahan, bingung caranya fokus itu piye. Orang bertanya-tanya, gimana saya kok tidak melihat apa-apa? Saya katakan, sampai jangan berpikir pengen melihat sesuatu. Fokus saja kepada firman. Loh, firman yang mana? Seberapa firman yang saudara baca, yang saudara dengar tentang kasih karunia Bapa? Oleh karena kasih karunia-Nya, hidupmu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia, oleh karena pengorbanannya, hidupmu disempurnakan. Dijadikan imam-imam yang rajani. Yang mestinya kita ini bukan umatnya, kita ini bukan miliknya, tetapi oleh karena anugerahnya itu, saudara mendapatkan kemurahan Tuhan, dihisapkan ke dalam kemuliaan yang sejati. Ya, fokusnya ke situ. Sebab orang mau meditasi itu mikirnya, wah aku orang delok apa-apa, ndak melihat apa-apa, busikan bawa pokok ndak apa, matanya kepeteng kok. Fokus pada firman. Jadi mulai dari situ dulu. Ketika nanti setahap demi setahap, masing-masing akan paham, akan ngerti. Karunia itu nanti akan bertumbuh. Karunia itu akan terus berkembang, bertumbuh. Fokus, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada firman. Apa yang saudara kerjakan itu untuk Tuhan. Apa yang saudara tanggung itu untuk Tuhan. Ketika saudara paham bahwa apa yang saudara tanggung, apa yang saudara kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara akan merasakan kelegaan. Saudara akan merasakan ketenangan. Saudara akan merasakan suasana sukacita yang luar biasa dari Tuhan.
Sebab firman itu yang memimpin kita ke dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Terus bertumbuh bertahap, setahap demi setahap, terus itu nyata. Ketika imannya semakin ditambah-tambahkan, semakin sampai disempurnakan suatu saat, maka kita boleh paham bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan yang ekstra itu menjadi nyata atas orang-orang kudusnya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, ya memang. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi kita mendapatkan anugerah dari Tuhan bahwa ketika kita tidak berdaya, ketika kita berdosa, maka yang sempurna itu turun. Yang sempurna itu melawan kita. Yang sempurna itu mendekati kita. Yang sempurna itu menggandeng tangan kita untuk kita dibawa kepada iman, dan iman kita terus disempurnakan di dalam Kristus. Tetapi berbeda lagi ketika orang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, sudah tidak mau, sudah bosan dengan didikan, bosan dengan teguran. Berbeda lagi orang-orang yang sudah mencampakkan roh kasih karunia itu, membuang roh kasih karunia itu, ya didoakan tetap. Mudah-mudahan kesesatan hatinya itu dibersihkan, dinetralisir oleh kekuatan Tuhan, oleh anugerahnya itu, sehingga mereka kembali hidup di dalam kebenaran. Tidak mudah. Untuk fokus kepada firman itu tidak mudah. Tetapi ketika kita fokus kepada firman, maka kita mendapatkan kekuatan. Kita dipimpin kepada iman, dan iman kepada kesempurnaan, yang dimana dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Sekalipun ada salibnya, ada penderitaan, membuang dosa, membuangku, itu adalah penderitaan. Orang kalau sudah nyaman dengan dosa, orang begitu menikmati dosa itu, ini hidupnya. Ibarat ini sudah akrab dengan kenikmatan dosa. Sekalipun jiwanya menjerit, batinnya menjerit, tetapi kekuatan dagingnya terlampau kuat untuk menindas hatinya, menindas perasaannya, menindas akal sehatnya. Jika justru banyak orang bangga karena bisa berbuat dosa, banyak orang bangga ketika bisa melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Sebab itu kita harus paham, kita harus ngerti bahwa ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sempat sampai mencucurkan darah, Dan sudah datang kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesal orang yang diambil sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, sampai situ dulu. Dan terkasih dalam Tuhan, ingatlah selalu akan Dia. Ini pentingnya kita fokus kepada firman, fokus kepada logos. Dia bertekun dalam menanggung bantahan. Dikatakan yang sehebat itu terhadap dirinya. Di mana-mana Tuhan Yesus itu selalu dikejar, diikuti oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab. Firman-firman yang disampaikan selalu menjadi perbantahan dari para ahli kitab. Sehingga dikatakan bantahannya itu sehebat itu, tetapi dia bertekun sampai pada kemuliaan di mana dia tergantung di kayu salib. Kalau tidak dikerjakan dengan tekun, tidak mungkin kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan bagaimana ketika kita ini sebagai anak, kita dididik, kita diperlakukan sebagai anak, maka anak itu dididik, anak itu diajar. Ketika kita mendapat didikan dari Tuhan, maka jangan anggap itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang mudah. Tetapi kita harus pahami bahwa semua didikan Tuhan, semua tempaan Tuhan lewat peristiwa demi peristiwa, lewat kejadian demi kejadian, maka kita harus paham anak yang dikasihinya itu disesalnya, anak yang dikasihinya itu harus menerima ganjaran. Jadi kalau Tuhan itu memperlakukan kita, ada saatnya kok kita ini seperti anak yang tidak disayang, dihajar melalui satu hal yang seakan-akan tidak kunjung selesai. Tuhan punya rancangan, Tuhan yang tahu persis bagaimana mendidik anak-anaknya. Tapi ketika kita ini bebas dari ganjaran, artinya tidak pernah dididik, kita ini justru menjadi anak-anak haram, bukan menjadi anak yang sah. Oleh sebab itu kita harus paham, kita harus ngerti. Dikatakan selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, Tuhan itu mendidik kita untuk kebaikan kita. Sedangkan seorang ayah kita dalam waktu yang begitu singkat dia mendidik kita, dia ngajari kita supaya menjadi anak yang paham, yang ngerti, yang santun, yang hormat. Dan kenyataannya kita sebagai anak menghormati orang tua. Nah, ketika Bapa surgawi itu mendidik kita, bukankah kita ini harus lebih menghormati, lebih menghargai Dia? Karena oleh Dia kita mendapatkan anugerah dari Tuhan yang luar biasa, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan kepada
diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Terus Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. saudara, ketika kita ini dididik, ketika ada jemaat contohnya bertanya, saya mau begini, boleh tidak? Ya firman Tuhan yang saya sampaikan, menurut kebenaran firman Tuhan tidak boleh. Tetapi aturan firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh tadi dilanggar. Nanti kalau kamu langgar, nanti dampaknya seperti ini, seperti ini. Dan itu pasti. Oleh sebab itu kita harus paham, kita harus ngerti bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Memang ketika kita dididik itu tidak mendatangkan sukacita. Didikan itu menjadikan kita susah, menderita. Tetapi kita harus paham bahwa kemuliaan demi kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan di dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam didikan firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kemuliaan hadirat Tuhan pasti berlimpah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.